menyajikan aktivitas pondok pesantren. Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like dan share channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu Pondok Pesantren Darul Wahid Sonau Kabupaten Bima. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Wahid Sonau Kabupaten Bima, Tuan Guru Farhan bin Islam SAG. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Kunjungan Barat. silaturahim Kabid Pakis Kementerian Agama Provinsi NTB di Pondok Pesantren Darul Raihan Sonau Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan disambut baik oleh wali santri dan para santri di Masjid Pondok Pesantren. Penuh full kegiatan dan tidak sempat pulang ke rumah. Beliau langsung ke bandara, turun bandara tanpa istirahat di hotel, langsung menuju pondok yang kita cintai ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, insya Allah kalau sudah orang-orang yang dikirim oleh Allah ini bergerak, selalu membawa rahmat, ya, ada kebaikan yang beliau bawa, kabar gembira buat kita semua, yang nantinya beliau sendiri akan menyampaikan. Dan beliau selalu muncul pada saat-saat kita sedang sulit. Jadi gerakan wakaf umat, sehingga kita juga mau minta ke pemerintah ini, dalam hal pendataan kita juga masih minim, tapi alhamdulillah 2-3 bulan terakhir ya kita sudah punya operator sehingga mempermudah akses data, dan nanti akan kita mintai arahan dari Pak Kabid nantinya untuk mempercepat akses data kita di data ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dia jadi pengasuh kita, jadi pimpinan di sini, ngajarin adik-adik belajar Al-Quran, dan ini sebuah rahmat, sebuah pertolongan dari Allah. Ya, dengan itu maka pondok ini ternyata telah berhasil mengeluarkan talenta-talenta yang luar biasa. Saya sendiri tidak pernah menyangka kalau dari tempat ini yang sesederhana ini, ya sepertinya kalau secara akal logika ya, pondok ini mungkin sulit sekali untuk apa itu menghasilkan talenta-talenta yang seperti bahkan kalau
Imam Al-Ghazali, Imam Ali menyatakan bahwa dan tanalal ilma illa bisittah. Katanya ya, ada yang hafal itu. Hah? Udah diajar. Ya, itu ya. Di dalam taklim mungkin itu ada ya. Taklim itu ada dinyatakan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama harus pintar. Pintar itu bahasa Arabnya apa? Zakiyun. Harus pintar itu. Kalau kita males-males, teman kita bangun jam 4 kita masih orang itu tak bisa itu. Harus pintar. Kemudian yang kedua, wahir sun, punya kemauan. Ada kemauan dalam diri kita untuk mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga, wajtihadun, artinya bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh loyo. Nah, jika kita sudah pintar, kemudian kita punya kemauan, kemudian kita bersungguh-sungguh. Terus yang ketiga wajtihadun, yang keempat wabul katun. Ada apa? Wabul ada biaya, ada bekal ya. Ya, mana-mana ya, namanya kita menuntut ilmu harus ada bekal. Kalau kita tidak punya bekal, ya gimana kita bisa menuntut ilmu? Nah, untuk bekal ini tentunya karena anak-anakku menuntut ilmu, maka orang tua harus menyiapkan untuk itu. Karena tanpa bekal, anak-anak kita juga akan sulit untuk bisa menyelesaikan studinya. Yang kelima, harus ada apa? Apa yang kelima? Wasuhbatu ustazun, harus ada guru yang mengasuhnya. Kalau tidak diasuh oleh guru, nanti bisa bahaya. Dan itu banyak terjadi sekarang. Banyak kemudian ustaz-ustaz yang lahir dadakan itu, sehingga apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan di YouTube itu disampaikan. Padahal untuk mendapatkan ilmu itu ke jalan yang benar itu harus ada guru yang masuk kita. Kalau tidak ada itu bahaya. Sehingga orang yang tiba-tiba menjadi ustaz dadakan, tapi begitu kemudian dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik, melenceng dari nilai-nilai agama. Dan yang terakhir yaitu watulu zamani, membutuhkan waktu yang panjang. Ya, itulah makanya pemerintah kemudian ada PAUD, ada TK, ada MI, SD, MTS, MA, kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada perguruan tinggi. Nah, itulah memiliki tahapan-tahapan yang panjang dalam proses belajar mengajar. Nah, anak-anakku tidak berarti begitu tamat SMP kemudian merasa mampu tidak melanjutkan, tidak bisa itu. Nanti tidak bisa masuk ke tempat yang pendidikan berikutnya. Nah, oleh karena itu maka harus pintar, harus semangat, harus sungguh-sungguh, harus ada bekal, harus ada ustaz yang mengasuh kita. Kemudian itu yang terakhir itu membutuhkan waktu yang panjang. Itulah belajar mengajar yang perlu kita perhatikan terhadap anak-anak kita. Nah, itu kita akan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri. Nah,
Itu harapan Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kalau segalanya lancar, insya Allah Agustus nanti bisa kita terbitkan izin BPS kuliahnya. Ya.